Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Endang, kali ini dengan materi informasi tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Adapun tujuan dari materi ini adalah yang pertama, agar kalian memiliki persiapan sebelum memasuki dunia kerja. Yang kedua, diharapkan kalian nanti akan terampil di dalam membuat surat lamaran kerja, juga di dalam membuat kurikulum vitae secara baik. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa sukses di dalam mengikuti psikotes, juga interview atau wawancara. Mencari kerja merupakan hal yang tidak mudah, terlebih di tengah situasi perekonomian tanah air yang tidak menentu akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru bagi para pencaker atau pencari kerja untuk bisa mendapatkan peluang kerja di saat pandemi. Ada dua faktor penyebab sulitnya seseorang mendapatkan pekerjaan. Yang pertama yaitu faktor internal, artinya berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, seperti sikap dan mentalitas atau attitude seseorang. Nah, ini kadang tanpa disadari ya, sikap dari kita sendiri ya, mungkin pada saat interview itu lagi kesel, itu nampak pada wajah ya. Misalnya setelah menunggu cukup lama, jadi ada perasaan kesel dan itu ditampakkan pada saat berhadapan dengan HRD misalnya. Mungkin dengan sikap yang kurang bagus, dengan gerak-gerik yang tidak bagus sebagai pelampiasan kekesalannya tadi. Kemudian keahlian kerja atau skill. Nah, untuk keahlian kerja yang pastinya kalau kalian yang dari SMK ini telah dibekali dengan skill atau kemampuan. Namun, bila skill itu kalian tidak olah dengan baik, maka industri pun akan memilih tentunya. Industri itu mencari tenaga kerja tentu yang benar-benar memiliki sikap atau attitude yang baik, juga memiliki skill yang bagus. Oleh sebab itu, kalian harus memiliki sikap dan sifat untuk mengembangkan lebih lagi. Berikut faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini antara lain adanya kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja atau dengan jumlah lulusan. Satu contoh, tahun ini lulusan dari sekolah kita berkisar 400 lebih ya. Nah, sementara lowongan pekerjaan yang ada di sekitar kita itu tidak sebanyak itu. Nah, ini juga yang merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif tinggi. Misalnya, biasanya itu kalau di industri-industri di dalam persyaratannya salah satunya menuntut yang telah memiliki pengalaman, misalnya minimal pengalaman setahun, minimal pengalaman 2 tahun. Nah, tentunya ini adalah akan menjadi sebuah kesulitan bagi kalian yang baru lulus atau sebagai fresh graduate. Kemudian yang ketiga, ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Misalnya, industri atau lowongan pekerjaan ada, tetapi tidak sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Kemudian yang berikut adanya budaya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini juga bisa menjadi suatu faktor penghambat untuk sulitnya mendapatkan pekerjaan. Karena ketika kita tidak memiliki koneksi, nah itu agak sulit bila dibandingkan dengan orang yang memiliki koneksi. Misalkan ada keluarganya yang memiliki jabatan, ya, seperti itu. Kemudian kelima, kompetisi antar pelamar kerja yang tidak sehat.
Nah, ini banyak misalkan pelamar kerja yang karena banyak duit menggunakan uang. Misalnya, yang penting saya bisa masuk, mau bayar berapa gitu ya. Kemudian yang keenam adalah kurangnya kepedulian pihak perusahaan dan industri untuk membantu pencari kerja. Nah, ini tak jarang juga industri yang tidak memberikan kemudahan. Misalnya salah satu contoh ya, misalkan mengumumkan secara terbuka bahwa dia sedang mencari tenaga kerja. Atau dengan cara ya misalnya menghilangkanlah syarat yang sudah memiliki pengalaman misalnya. Berikanlah kesempatan untuk fresh graduate untuk bisa mencari pengalaman di situ. Nah, sebagai calon lulusan, tentunya kalian perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, yang pertama, kalian perlu tahu bahwa di sekolah itu ada yang namanya bursa kerja. Ya, jadi bursa kerja itu ada yang milik pemerintah dan ada yang milik sekolah. Dalam hal ini adalah sekolah SMK. Ya. Nah, kalian bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu melalui bursa kerja sekolah ataupun melalui bursa kerja pemerintah. Nah, di kantor-kantor itu biasanya ada juga bursa kerjanya, atau paling tidak di kantor naker ya. Di situ adalah tempat informasi lowongan pekerjaan. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan lowongan pekerjaan? Kalau yang pertama tadi adalah memanfaatkan bursa kerja ya. Yang kedua adalah aktif dan selektif. Artinya apa? Bahwa kalian sebagai calon lulusan harus dituntut aktif dan selektif di dalam mendapatkan informasi, baik itu melalui media massa, media cetak atau elektronik, misalnya melalui koran, majalah, tabloid, radio, televisi, dan lain-lain. Bisa juga melalui internet. Ya. Informasi lowongan pekerjaan saat ini banyak sekali bisa diperoleh dari internet. Bahkan dengan adanya internet, kalian dapat mengirimkan lamaran pekerjaan melalui internet juga. Misalnya melalui situs perusahaan yang menyajikan lowongan pekerjaan seperti contohnya pada Kompas ya. Jadi ada itu www.kompas.com. Nah, di sini Ibu sajikan beberapa alamat-alamat situs web ya yang bisa kalian buka, bisa kalian jelajahi untuk dapat memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan. Seperti di sini ada www.lowongankerja.com. Ya, kemudian ada karir.com, kemudian ada topkarir.com, kemudian ada karirhub.kemnaker.id. Nah, ini websitenya Kementerian Tenaga Kerja. Ya, di sini banyak sekali informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia. Kemudian ada www.lapangankerja.com, ada juga ini Nakertrans ya, ini juga situsnya tenaga kerja ya. Kemudian ada bursa kerja nih, bursa kerja ini ada bursa kerja Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini ada bursa kerja Jawa Tengah ya. Setiap pemerintah daerah pasti memiliki bursa kerja. Kemudian ada www.informasikerja.com, kemudian www.gawean.com, job karir, banyak ya, banyak banget. Ini hanya beberapa saja yang Ibu tampilkan di sini. Ya, namun yang perlu diingat ya, ketika kalian mencari lowongan pekerjaan melalui media apapun itu, kalian harus selektif ya. Jadi tadi diharapkan selain kalian harus aktif, tetapi kalian juga harus selektif. Karena tidak jarang juga lowongan pekerjaan itu yang tidak benar. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah,
Untuk mengetahui ini lowongan pekerjaan benar atau tidak ya, tentunya di dalam men-share lowongan pekerjaan itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu kriteria lowongan kerja yang benar yaitu yang meliputi informasi-informasi seperti di layar. Jadi informasi lowongan kerja sekurang-kurangnya itu harus memuat ada identitas perusahaannya, jadi harus jelas ya. Kalau cuma pekerjaan lowongan menerima lowongan pekerjaan, kemudian hubungi nomor ini. Nah, itu jangan dipercaya karena itu belum tentu ada kebenarannya. Tetapi kalau dia sudah menunjukkan identitas perusahaannya dengan alamat lengkapnya, ya, emailnya, nomor handphonenya, kemudian jumlah jabatan. Jumlah jabatan itu berapa dibutuhkan, kemudian jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan itu ada berapa, laki atau perempuan gitu ya. Kemudian syarat jabatannya apa, kemudian batas waktu pemenuhan lowongan, kemudian alamat perusahaan atau pemberi kerja. Jadi itu harus lengkap. Jadi sekali lagi kalau ada lowongan pekerjaan yang hanya mengatakan dibutuhkan tenaga kerja, hubungi nomor ini. Nah, itu perlu dipertanyakan, jangan buru-buru ya. Jadi ini ada contoh-contoh nih ya, Ibu tampilkan di sini lowongan kerja yang memenuhi syarat. Jadi sekali lagi hati-hati di dalam menentukan atau di dalam memilih lowongan pekerjaan melalui media massa. Nah, selanjutnya, bagaimana sih teknik membuat surat lamaran kerja itu? Ya, karena surat lamaran kerja itu merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh seseorang ketika memasuki dunia kerja. Surat lamaran kerja atau job application letter adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar baik melalui media kertas ataupun elektronik untuk memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Nah, adapun hal-hal yang perlu dilampirkan pada surat lamaran kerja itu meliputi antara lain yang pertama resume atau daftar riwayat hidup, kemudian yang kedua fotokopi KTP, ketiga fotokopi ijazah pendidikan terakhir, keempat fotokopi surat keterangan catatan kepolisian, 5 fotokopi surat keterangan kesehatan, dan keenam kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja atau sekarang dikenal dengan kartu AK1. Oleh sebab itu, hal pertama yang kalian lakukan bagi yang ingin langsung mendapatkan pekerjaan, begitu selesai lulus dari SMK, yang pertama kalian harus lakukan adalah mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja sebagai pencari kerja untuk bisa mendapatkan kartu AK1. Kemudian pas foto ya. Dan yang terakhir, yang ke-8, lampiran penunjang seperti sertifikat, referensi pengalaman kerja. Jadi misalkan kalian memiliki sertifikat, nah itu bisa dilampirkan. Atau referensi pengalaman kerja dalam hal ini tentunya pada saat kalian prakerin itu sudah masuk dalam pengalaman kerja. Itu bisa disertakan. Ya. Nah, masih terkait dengan surat lamaran kerja. Ada beberapa dasar pengajuan surat lamaran kerja, yaitu yang pertama, surat lamaran kerja berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, baik media cetak atau elektronik, termasuk internet. Yang kedua, surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau perusahaan. Yang ketiga, surat lamaran berdasarkan informasi dari teman,
kenalan, radio atau televisi. Dan yang keempat, surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja. Dan yang kelima, surat berdasarkan tempat kursus, sekretariat akademik atau lembaga manajemen. Yang keenam, surat lamaran dari pengumuman yang diinformasikan pada toko atau kantor yang bersangkutan. Nah, minggu lalu Ibu sudah bagikan materi tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Tentunya kalian sudah baca. Ada beberapa contoh surat lamaran kerja di situ ya. Jadi dalam membuat surat lamaran kerja itu tidak semuanya sama. Jadi harus disesuaikan dengan dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan kerja tersebut. Nah, sekarang sampai kita kepada pembuatan surat lamaran kerja. Di dalam penulisan surat lamaran kerja yang baik, ada beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Di antaranya, yang pertama tentu kalian harus persiapkan dulu kertas HVS ya. Kemudian siapkan amplop. Nah, amplop dalam hal ini bukan amplop putih yang biasa untuk surat atau untuk amplop kalau ke kondangan ya. Amplop di sini adalah amplop lamaran kerja. Ada amplop besar yang warnanya coklat. Kemudian siapkan persyaratannya. Apa semua persyaratannya? Disiapkan dulu ya. Apakah itu fotokopi ijazah, kemudian mungkin ada permintaan kartu AK1, mungkin fotokopi KTP, itu disiapkan semuanya sebelum mulai membuat surat lamaran. Yang keempat adalah siapkan dokumen pendukung. Seperti tadi Ibu sudah katakan, misalkan kalian memiliki sertifikat penunjang atau bukti memiliki pengalaman seperti sertifikat prakerin. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat surat lamaran kerja sebagai berikut. Yang pertama, lamaran dibuat sesingkat mungkin. Tidak perlu terlalu panjang lebar ya, singkat padat. Kedua, bentuk surat harus rapi. Ketiga, materi atau isi atau pengorganisasian surat lamaran meliputi yang pertama, harus ada salam pembuka. Kedua, alinea pembuka. Ketiga, alinea pertengahan. Keempat, alinea penutup, dan kelima, salam penutup. Nah, seperti Ibu sudah katakan tadi bahwa minggu lalu Ibu sudah bagikan materi tentang kiat sukses memasuki dunia kerja. Nah, di situ ada contoh-contoh surat lamaran kerja ya. Ada lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri, ada lamaran kerja berdasarkan informasi lowongan kerja, ada lamaran kerja berdasarkan bekerja khusus atau BKK, kemudian lamaran kerja berdasarkan informasi melalui job fair, lamaran kerja berdasarkan informasi dari seseorang, kemudian lamaran kerja berdasarkan informasi dari dinas, dan lamaran kerja berdasarkan informasi dari internet. Ya, Ibu berharap materi itu sudah dibaca dan kalian pastinya sekarang sudah bisa membedakan. Oh, di sini letak perbedaannya dari model surat lamaran kerja berdasarkan lowongan kerja. Nah, sekarang tibalah kita pada daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Hal penting selain pembuatan surat lamaran adalah pembuatan daftar riwayat hidup. Apabila surat lamaran itu memuat keinginan pelamar untuk bekerja, sedangkan daftar riwayat hidup itu memuat informasi tentang pelamar.
Jadi memuat informasi tentang diri pelamar. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam penyusunan daftar riwayat hidup. Yang pertama, menjelaskan tentang diri sendiri, ya, diri Anda. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang latar belakang diri Anda. Dan ketiga adalah menjelaskan tentang pengalaman yang Anda miliki. Secara ringkas, isi daftar riwayat hidup itu meliputi yang pertama, keadaan diri. Itu meliputi nama lengkap, umur dan tempat tanggal lahir. Berikut domisili atau tempat tinggal, ya, itu harus lengkap ya, jalannya, nomornya. Kalau lorong tulis lorong, nomor telepon rumah, kemudian pengalaman kerja. Kedua, pendidikan. Nah, pendidikan ini mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Kalau kalian sekolah mulai dari TK, ya tentu dari TK. Kalau ada yang nggak melalui TK langsung SD, ya tentu dari SD sampai yang terakhir sekarang ini adalah SMK. Kemudian keterampilan atau pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kalian sekarang sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Berikutnya ketiga, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang dicari. Bila memang kalian memiliki daftar pelatihan yang sesuai dengan bidang yang akan kalian lamar sekarang ini. Nah, selanjutnya psikotes. Gimana sih kiat sukses psikotes? Perlu diperhatikan ya, sebelum psikotes kalian harus yakin terlebih dahulu. Harus memiliki keyakinan. Kedua, persiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Jadi kalau besok mau psikotes, jangan begadang malam. Istirahat yang cukup. Pastikan Anda sudah tahu tempat tesnya. Jadi kalau besok tes, jangan besok baru mencari di mana tempat tesnya. Paling tidak sehari sebelumnya kalian sudah tahu persis di mana kalian akan melakukan psikotes besok. Berikut keempat, baca kembali surat lamaran dan CV Anda, ya, dikoreksi kembali, dibaca, diteliti kembali. Kemungkinan ada salah, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Selanjutnya kelima, sebaiknya Anda berlatih berbagai soal psikotes. Nah, sekarang itu kan banyak banget ya di internet itu. Kalian bisa, kalau pengen tahu kayak gimana sih modelnya psikotes, bisa browsing di internet. Dan latihan-latihan supaya pada saat kalian benar-benar mau melakukan psikotes, kalian sudah tidak canggung lagi. Keenam, diusahakan untuk tiba 10 menit lebih awal. Nah, ini harus dibiasakan ya. Ketika kita mau memulai sesuatu, jangan benar-benar tepat waktu datangnya. Kalau disuruh psikotes katakanlah jam 8, kamu sampai sana jam 8, jangan. Tetapi usahakan paling lambat 10 menit sebelumnya kalian sudah ada di sana. Kemudian ketujuh, walaupun tidak diminta, jangan lupa bawa peralatan, alat tulis, dan membawa jam. Nah, ini kebiasaan ya. Kalau merasa sudah tidak lagi sekolah, di dalam tas itu bukan lagi pulpen dan kertas isinya. Ya, apalagi yang wanita. Biasanya isinya sudah bedak, sudah lipstik ya. Jadi baik pria maupun wanita, ya, usahakan kemana saja kita pergi, di dalam tas itu harus ada pulpen atau ballpoint, paling tidak harus ada pensil dan kertas. Nah, yang kedua, kalau tadi sebelum tes, sekarang sikap pada saat tes. Dengarkan baik-baik setiap ucapan dan pengarahan dari pengawas tes. Jadi kalau sudah masuk di ruang tes, kalian sudah harus fokus, nggak usah lagi mikir yang lain-lain. Fokus dengan apa yang terjadi di dalam ruang tes tersebut. Kemudian kedua, isi data identitas diri dengan lengkap ketika tes dimulai. Ketiga, jangan enggan untuk bertanya ke pengawas. Bila memang ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan, tidak usah segan. Kemudian yang keempat, jangan melihat jawaban orang lain, karena akan membuat hasil
Anda bertentangan dengan kondisi pribadi yang sesungguhnya. Ya, karena dengan melihat jawaban orang lain itu menggambarkan bahwa Anda tidak percaya pada diri Anda sendiri. Lebih dari itu, menggambarkan bahwa Anda tidak jujur. Berikutnya, metode psikotes. 1. Wawancara dan observasi ini merupakan metode dasar dan utama. Wawancara ditujukan untuk melihat dan mengetahui tentang ide-ide, wawasan, pengalaman, sikap, minat, dan lain-lain. Kedua, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae digunakan untuk melihat bagaimana gambaran seseorang tentang pengalaman hidupnya. Ketiga, tes psikologi. Digunakan serangkaian tes atau tes battery untuk counter check memeriksa kecocokan. Maksudnya, dari hasil tes ini akan digunakan untuk mencocokkan data antara hasil observasi juga dari hasil daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, di dalam menghadapi psikotes, jenis tes yang akan dihadapi adalah pertama, tes prestatif, yaitu populer disebut dengan tes intelijensi. Tes ini digunakan bisa berupa tes verbal atau menggunakan bahasa, juga non-verbal, tidak menggunakan bahasa. Kemudian yang kedua, tes proyektif. Dapat berupa tes gambar orang, tes gambar pohon, melalui gambar 8 kotak, tes cerita, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tes inventory atau daftar pertanyaan. Dasarnya adalah anggapan bahwa yang paling tahu tentang kepribadian seseorang adalah orang itu sendiri. Gimana sih agar sukses dalam wawancara kerja atau job interview? Langkah yang harus dipersiapkan dalam menghadapi wawancara yang pertama adalah siapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat wawancara. Kemudian yang kedua, pada tahap pelaksanaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain datang tepat waktu, kemudian bersikap sopan saat memasuki ruang wawancara. Selanjutnya, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Jangan memberikan referensi negatif mengenai pimpinan. Berikut, jangan memperlihatkan sikap Anda yang belum yakin. Jadi, jangan tunjukkan itu sikap ragu dan harus yakin. Tunjukkan rasa percaya diri kalian. Ya. Dengar dan jawab pertanyaan secara langsung. Jelaskan prestasi yang pernah kalian dapatkan. Jadi, pada saat wawancara, sampaikan dengan tegas, sampaikan dengan sopan santun prestasi apa saja yang pernah kalian raih. Baik itu pada saat di sekolah atau mungkin pada saat kalian magang. Bila bertanya, ajukan pertanyaan yang positif dan kritis. Jadi kalau memang tidak ada hal yang sangat penting untuk ditanyakan, sebaiknya tidak usah bertanya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, datang terlambat walaupun hanya semenit. Kedua, kelihatan kesel, gundah, atau dongkol karena menunggu lama. Ketiga, datang ke wawancara tanpa persiapan. Ya, jadi, apapun situasinya, seperti Ibu katakan tadi, bahwa walaupun tanpa disuruh, tetap harus membawa pulpen dan buku. Ibu juga sudah singgung tadi, ya, jadi sikap attitude itu harus ditunjukkan. Walaupun kenyataannya kalian harus menunggu, harus bersabar, jangan sampai ditunjukkan raut wajah yang kurang enak.
atau yang kesel, yang dongkol. Ya. Kemudian berpenampilan seadanya, baju berlengan pendek, sepatu olahraga. Nah, ini yang sering terjadi ya, karena mungkin merasa santai ini cuma di perusahaan. Sering terjadi datang dengan pakai celana jeans, sepatu cat, ya, jaket diikat di leher atau kadang di pinggang. Nah, bukan seperti itu model orang mau wawancara kerja. Ya, kalau mau jalan-jalan ke pantai oke, tetapi kalau untuk wawancara kerja maka kalian harus dengan pakaian yang sopan, rapi ya, pakai kemeja berkerah, jangan pernah menggunakan kaos pada saat kalian mau wawancara kerja. Gunakan lengan panjang, celana kain, sepatu pantopel. Seperti itu. Berikut, mengajak teman atau keluarga untuk menambah rasa percaya diri. Ya. Jadi kalau kalian mau pergi ke tempat wawancara, nggak perlu bawa saudara, nggak perlu bawa teman. Kalian harus berjalan sendiri, yakin, percaya diri. Berikut, meletakkan tas Anda di meja wawancara. Kan kadang tuh yang wanita ya, bawa tas, bawa dompet, handphone. Nah, begitu duduk di depan meja wawancara, langsung dengan santainya meletakkan tas, dompet, atau apapun itu. Jadi, itu adalah merupakan salah satu hal yang harus kalian hindarkan. Jangan pernah kalian lakukan itu. Oke? Selanjutnya, membungkuk, menunduk, atau menengadahkan kepala. Jadi, duduklah tegap, ya. Jangan menunduk, jangan membungkuk, jangan juga menengadahkan muka. Jadi, duduk tegak lurus. Berikut, mempermainkan jari jemari. Ini kadang ini kalau orang grogi ya, ada aja yang dipegang, diputer-puter, atau jarinya diremes-remes gini di depan pewawancara. Itu jangan, hindari. Kemudian bertopang dagu seperti ini, ya, atau tangannya gini, nunggu diwawancara. Jangan pernah. Berikut, merokok atau mengulum permen saat wawancara. Ini yang laki-laki nih ya. Jangan merokok pada saat diwawancara atau pegang rokok, walaupun tidak dirokok tapi pegang rokok jangan. Atau biasa ada yang mengatakan katanya untuk menghilangkan grogi maka permen karet ada di dalam mulut, sehingga kadang pewawancara belum mulai bicara ini kamu sudah ngunyah-ngunyah permen karet terus. Pernah ibu dapatkan seperti itu ketika ibu tegur katanya supaya tidak grogi. Nah, itu sangat salah besar. Karena bukan cuma grogi kalian dapatkan, yang pasti interviewernya pasti tidak akan melanjutkan lagi. Karena mau dilanjutkan juga tidak masuk dalam pilihannya sudah. Ya, tidak cocok. Jadi, sikapnya, karakternya sudah tidak kena dalam hal ini. Kemudian, jangan sekali-kali kalian membuka percakapan. Jadi, sebagai pencaker ketika kalian berhadapan dengan interviewer, maka kalian diam aja kalau belum ditanya. Jangan sekali-kali kalian mengawali pembicaraan. Yang berikut, memberikan informasi yang tidak relevan. Jadi, jangan ditanya A, kamu jawabnya apa. Ya. Ditanya pertanyaan ke utara, kamu jawabnya ke selatan. Jadi, berikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan. Berikut yang terakhir, terlalu emosional atau terlalu bersemangat. Biasa aja, kalem ya. Jangan karena semangatnya mau menunjukkan bahwa kalian itu semangat mencari kerja. Jadi, jawaban yang bisa diberikan dengan biasa-biasa saja, kalian jawab dengan terlalu tegas, terlalu keras, terlalu semangat. Itu tidak perlu. Ya. Jadi ini perlu latihan ya, ini perlu latihan. Jadi kalian bisa latihan untuk interview itu dengan sesama teman atau di depan cermin. Bagaimana nanti kalau saya berbicara, saya duduknya kayak gimana. Itu bisa dilatih ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi materi dari Bu Endang tentang kiat sukses memasuki dunia kerja.
Nah, sebagai latihan ya, Ibu berikan tugas kepada kalian. Tugas ini bisa secara mandiri, bisa secara berkelompok. Mana yang enak menurut kalian? Tugasnya sangat sederhana, yaitu silahkan mencari informasi tentang proses mencari kerja, ya, dan urutan proses seleksinya kayak apa. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan informasi tentang proses mencari kerja, kemudian urutan seleksinya kayak gimana, kalian perlu ketahui, ya, dalam setiap tahapan seleksi kerja itu, apa semua yang perlu dipersiapkan. Ya, misalnya nih, untuk masuk kerja di satu perusahaan, seleksinya itu meliputi seleksi A, B, C. Nah, untuk seleksi A, menurut kamu apa semua yang perlu kamu persiapkan? Kemudian seleksi B, apa semua yang perlu kamu persiapkan? Itu maksudnya ya. Jadi, itu saja sangat simpel dan sederhana. Dan ini merupakan latihan buat kalian di dalam rangka persiapan kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan program kalian yang kalian miliki masing-masing. Ucapkan selamat, semoga sukses dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Baik kalian yang dari jurusan tata boga, ya, dari tata kecantikan, dari tata busana, dari TKJ, UPW maupun perhotelan. Insya Allah sukses menanti kalian semua. Ibu akhiri sampai di sini. Jumpa lagi di kesempatan lain dengan materi informasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.